Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana himbauan-himbauan pemerintah dan fatwa yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa dalam rangka memutus mata rantai dan menghindari dari adanya penyebaran COVID-19 atau virus corona, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memperbanyak aktivitas di rumah saja, yakni bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah pun juga di rumah. Teruntuk beribadah di rumah, maka akhirnya inilah yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah dari sudut pandang agama itu dibenarkan atau malah sebaliknya? Seperti halnya himbauan agar tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, baik itu sholat rawatib, sholat tarawih, sholat idul fitri, bahkan sholat Jumat boleh ditinggalkan dan diganti dengan sholat zuhur. Lalu, jika semua persoalan dikaitkan dengan agama, maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Tentunya kehadiran agama memberikan kemudahan, memberikan solusi di setiap kesulitan, di setiap permasalahan yang ada dalam dunia ini. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, semuanya sudah sepakat, pemerintah, kesehatan, dan para ulama, bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat membahayakan terhadap jiwa manusia. Dalam konteks ini pula, mereka juga mengatakan bahwa berkumpulnya dengan banyak orang akan berpotensi sekali terhadap merebahnya virus corona. Oleh karena itu maka perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan kegiatan banyak orang dengan tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Sehubungan dengan spesifikasi mengenai hukum meninggalkan sholat Jum'ah dan diganti dengan sholat zuhur, maka saya mengutip hadis Nabi besar Muhammad SAW, man tarakal jumu'ata, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah thalatha marratin mutawaliyatin, sebanyak 3 kali berturut-turut, tahawunan karena unsur meremehkan, taba Allahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut karena unsur meremehkan, maka Allah tutup hatinya dari nilai-nilai kebaikan. Sementara jika seperti kondisi sekarang ini, kita tidak melakukan sholat Jum'ah bukan karena meremehkan, tetapi karena unsur darurat atau karena ada uzur, yakni karena menghindari dari adanya penularan penyakit. Maka dari sini agama menyatakan bahwa karena ketika melaksanakan sholat Jum'ah berkumpul orang-orang mengalami penularan atau menularkan terhadap orang lain, maka ulama memberi fatwa tidak dianjurkan bagi orang yang khawatir terhadap kesehatannya, tidak dianjurkan untuk hadir di setiap sholat-sholat jamaah termasuk sholat Jum'ah dan diganti dengan sholat zuhur. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak melaksanakan sholat Jum'ah bukan karena main-main, bukan karena meremehkan, tetapi karena agar supaya kita terhindar, agar kita selamat dari adanya wabah corona ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tetap melaksanakan sholat Jum'ah dengan physical distancing atau menjaga jarak 1 meter? Maka sholat Jumatnya tetap sah walaupun kurang sempurna. Syarat sahnya sholat bukan berarti shaf harus rapat, tetapi lurusnya shaf, rapatnya shaf itu hanya merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf itu hanya merupakan bagian dari kesempurnaan sholat, tidak sampai membatalkan terhadap sholat Jumat. Dan juga ini adalah bagi kawasan yang potensi penularannya itu rendah. Sedangkan bagi kawasan yang potensi penularannya agak tinggi, maka
baik untuk meninggalkan sholat Jumat dan melaksanakan sholat zuhur di rumah saja. Kaum muslimin yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam ilmu fikih ada 3 macam orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan sholat Jumat karena ingkar, tidak yakin bahwa sholat Jumat adalah merupakan kewajiban dari Allah. Maka saat itulah dia menjadi kafir tanpa menunggu meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat Jumat biudrin, sebab ada udzur, seperti halnya sakit, hujan lebat, kelupaan, ketiduran, dan juga ketakutan. Seperti ketakutan saat ini adanya wabah corona, maka boleh diganti dengan sholat zuhur. Untuk pahalanya jangan khawatir, insya Allah tetap sama. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW, "Idza maridal abdu aw safara." Ketika ada seseorang yang sedang sakit atau bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan, maka Allah catat sama seperti dia dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tidak bepergian. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan sholat Jumat tahawunan karena unsur meremehkan dan juga karena main-main. Asal Jumatan dia masih asik dengan gamenya, dia masih asik dengan musiknya, dia masih asik dengan pekerjaannya, maka dia termasuk kategori hadis Nabi, "Waba'allahu ala qalbi", maka Allah akan menutup mata hatinya dari nilai-nilai kebaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu maka marilah kita taati, ikuti aturan-aturan dari pemerintah, himbauan dari kesehatan dan juga para ulama. Mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir, dan ini merupakan bentuk ikhtiar kita. Memang la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita tidak akan tertimpa musibah kecuali karena sudah merupakan kehendak Allah. Tetapi ikhtiar juga merupakan instruksi dari Allah. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah engkau mencelakakan dirimu. Wa kana Allahu bikum rahima, dan Allah akan merahmati kalian semua. Mari kita berupaya, berusaha. Ketika sakit kita berobat, ketika ada wabah mari kita menghindar. Mudah-mudahan dengan ujian ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan memberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan di dini wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.